فاتحا قبل تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض مغاربا، ثم إلى حضرة حبيبنا كل من جميع مشايخنا في الدين جميع بين أنتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين. نوينا تعلم تعليما تذكر تذكيرا النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشير ظاهرهم باطن، جعل المودة والرحمة لنا ولهم، برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند تنكر يكفينا البير والله يا رب يا غوث يكون. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala khuluquna ma'allah. الأول نراقب الله في جميع الأحوال كأننا له نشهد، ونخلص له فيما بطن وما ظهر. والثاني ونتخذ وردا يوميا من كتابه العزيز مع المحافظة على التفهم والتدبر. والثالث نحرص على حضور قلوبنا في الصلاة له ولا نصلي إلا جماعة ما لم تتعذر. الرابع نستصغر لعظمته ونقوم له في جوف الليل وظلمته ونستغفره ونسعد بمناجاته. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الخامس أول ما نتجه إليه عند كل صدمة. السادس نتكل عليه في جميع الأمور وحده. والسابع نكثر من ذكره وشكره، نشق بوعده ونصره. الثامن نكثر التضرع والابتهال إليه في السراء والضراء. التاسع نعظم شعائره وحرماته، لا تأخذنا فيه لومة لائم. العاشر نرعى حدوده ونستحي منه حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. Jemaah sekalian, kali ini kita akan membahas tentang khuluquna ma'allah, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita bersama Allah, akhlak kita dengan Allah. Berapa banyak orang tidak mengenal akhlak, otomatis dia tidak bakal mengenal bagaimana dia berakhlak dengan Tuhannya. Padahal ini prinsip dasar buat kita agar hati kita suci, agar kita terselamatkan dari fitnah dunia dan akhirat, merupakan sebuah hal yang pasti. Kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berakhlak bakal menghasilkan kedekatan kepada Allah. Al-awwal, yang pertama,
akhlak kita kepada Allah, nuragibullah fi jami'il ahwal. Kita selalu mendekatkan Allah di seluruh keadaan. Seluruh keadaan kita mendekat kepada Allah. Ka'annana lahu nashhad, bahkan seakan-akan kita menyaksikan keagungan Allah. Bagaimana sih kalau kita menyaksikan keagungan Allah? Makanya dua kalimat syahadat, syahadat itu akan artinya persaksian. Apakah kita menyaksikan? Makanya di situ dikatakan oleh mereka para ulama, seakan kita menyaksikan Allah. Dalam rukun ihsan, anta abdullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Seakan. Tapi ketika engkau bermusyahadah, selalu mempunyai persaksian engkau melihat Allah, engkau melihat Allah, engkau melihat Allah, engkau melihat Allah, nanti pada hakikatnya engkau betul melihat Allah. Di akhirat ada sebagian mereka bahkan di dunia sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah 100 kali dalam mimpinya, dalam tidurnya. Walaupun ada sebagian mereka mengatakan tidak dalam keadaan tidur, dalam keadaan melek. Itu mampu untuk menyaksikan keagungan Allah. Bagaimana dengan Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa apakah tidak mampu melihat keagungan Allah? Mampu. Beliau melihat cahaya yang ada di Tur Saina atau di Tur Sina. Itu. Ketika berada di bukit, di lembah yang namanya Tur Sina, ikhla na'alaika innaka bil wadil mugaddasi tuwa. Cepat sendal engkau wahai Musa, engkau berada di lembah yang suci. Innaka bil wadil mugaddasi tuwa. Engkau berada di lembah yang sangat suci namanya Tuwa. Tur Sina itu atau Tur Saina. Itu yang dilihat oleh Nabi Allah Musa, cahaya Allah. Akhir pegunungan yang ada di sekitarnya hancur berantakan ketika terbit cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Nabi besar Muhammad lebih dari apa yang dilihat oleh Nabi Allah Musa. La tukayyaf, tapi tidak bisa untuk dibagaimanakan. Nabi Allah Muhammad melihat Allah, tidak ditanya, tidak diungkapkan bagaimana. Beliau melihat Allah. Betul. Apakah melihat Allah lewat arah depan? Kalau disebut dengan arah depan, berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan, apakah bertempat? Kalau ditanya, saya melihat fulan bin fulan. Ketika saya melihat fulan bin fulan, fulan ada dimensi tempat. Di mana yang saya lihat di hadapan mata saya, di hadapan saya, yang di belakang saya tidak lihat. Yang ada di atas atau yang ada di bawah saya tidak lihat. Karena kita makhluk. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya di mana engkau melihat Allah. Seperti ada orang bertanya-tanya, "Aina Allah, di mana Allah?" Sebagian pemahaman ada orang nanya, "Aina Allah, di mana Allah?" Seakan-akan engkau kehilangan Allah, engkau nanya kepada kami tentang Tuhan lagi. Dayatullah wa tas'alni 'anillah, engkau sia-siakan Allah. Kemudian engkau tanya aku tentang Allah. Nah, itu banyak tuh orang bertanya, "Aina Allah." Kalau bicara tentang aina, itu berarti berbicara tentang dimensi tempat, berbicara tentang dimensi waktu. Sementara Allah yang menciptakan waktu dan tempat. Tidak layak ketika Allah ditanya Ainallah, di mana Allah? Ini jawaban buat orang-orang yang kalau misalnya kita lihat banyak pengajian-pengajian di internet dan sebagainya, dia mana Allah, di mana Allah, di mana Allah. Ente nggak tahu tentang makna di mana. Ketika berbicara tentang di mana itu berbicara tentang dimensi tempat dan waktu. Kita harus memahami satu kata per kata dalam bahasa Arab. Sedangkan Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat. Bagaimana mungkin Allah berwaktu? Allah maha dahulu, Allah maha sekarang, Allah yang akan datang, Allah.
Qadimun azaliyun, Allah maha terdahulu. Qadimun azaliyun, maha zaman azali, tidak hudus. Tidak artinya mengalami perubahan, tidak. Yang mengalami perubahan itu adalah makhluk. Dulu kita kecil, sekarang dewasa, tua, esok kembali kepada Allah. Itulah kita, selalu akan mengalami perubahan. Jadi kita dekat Allah di seluruh keadaan seakan kita menyaksikan keagungan Allah. Anakhlisu lahu fima batana wa ma dhahar, dan kita ikhlaskan Allah sesuatu yang tidak nampak maupun yang nampak. Kita lakukan, ikhlasin karena Allah. Mau kelihatan orang, mau enggak kelihatan orang, ikhlasin karena Allah. Itu akhlak kita. Bagaimana mungkin kita kalau di depan orang seakan kita berakhlak, tapi kalau enggak di depan orang kita tidak berakhlak. Gampang sekali tangan kita untuk mengambil harta orang. Gampang sekali untuk berbuat maksiat. Kenapa? Enggak kelihatan orang. Wattaqullaha fis sirri wal 'alan. Kan diungkapkan, takwalah kalian kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi yang pertama kali diungkap fis sirri wal 'alan, dalam rahasia dulu baru terang-terangan. Orang kalau udah bisa takwa kepada Allah dalam rahasia, dia bakal mampu untuk bertakwa kepada Allah dalam terang-terangan. Ikhlasin. Dilihat orang, ikhlas karena Allah. Enggak dilihat orang juga, ikhlas karena Allah. Di mana saja kita berada, kita menyaksikan keagungan Allah. Lihat Sayyidil Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagaimana yang sering saya katakan, di usia 17 tahunnya beliau mengarang kitab yang namanya Miftahus Sarair. Di usia 17 tahun beliau mengarang kitab yang namanya Miftahus Sarair, yang kitab tersebut merujukan dari mereka para wali setelah zaman Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Padahal di usia 17 tahun. Beliau di usia 17 tahunnya itu, sebelum melihat sesuatu yang beliau lihat adalah Allah. Setelah yang beliau lihat sesuatu, setelah melihat keagungan Allah, yang dilihat adalah juga keagungan Allah. Ma ra'aitu syai'an qablahu wa la ba'dahu illa wa ra'aitullah. Tidaklah aku melihat segala sesuatu sebelum atau setelahnya kecuali yang aku lihat itu adalah keagungan Allah. Kecuali yang aku lihat itu adalah keagungan Allah. Allahu Akbar. Itu kan luar biasa. Itu persaksian yang sangat luar biasa. Di usia 17 tahun udah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di usia 17 tahun. Wa nattakhidhu wirdan yawmiyan min kitabihil azizi. Kita mengambil wiridan harian dari Al-Qur'an yang maha perkasa. Makanya nih kalau misalnya ada nama orang Abdul Aziz, jangan panggil Aziz. Panggil semuanya Abdul Aziz. Abdul Aziz, Abdul Aziz, jangan panggil Aziz, karena Aziz itu nama Allah. Aziz, Hakim, Hakim gitu. Jangan, Hakim itu nama Allah. Aziz, Hakim, Razzaq, Ghafur, Kang Ghafur, Kang Ghafur, Kang Hakim, Kang Hakim, Abdul Hakim, Abdul Hakim, Abdul Ghafur. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, kemudian terus Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Mutakabir. Itu semuanya nama Allah. Panggil semuanya Abdul Aziz, ya Abdul Aziz, ya Usam Abdul Aziz. Ini jangan biasain Aziz, Aziz, jangan. Hakim, Hakim, Ghafur, Ghafur, Kang Ghafur, Kang Ghafur. Karena bahasa Arab enggak ada pa, adanya fa. Kang Ghafur enggak ada, fa, Ghafur, fa. Gitu. Jadi kita nih harus cermat sekarang. Kalau ada orang-orang yang namanya ngambil nisbah kepada lafzul jalalah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau ismun min asma'illah, atau nama di antara nama Allah, atau nama Asmaul Husna, dalam firman Allah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu kalau ada itu kita ambil nama semuanya, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Malik gitu. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jangan kita panggil Rahman, jangan kita panggil Rahim, Abdul Rahman, semuanya. Itu akhlak. Ya, itu adalah akhlak. Jadi setiap hari kita ambil wiridan Al-Quran, baca Al-Quran. Masa yang lebih kita menangkan HP kita,
Masa yang kita menangkan televisi kita, yang kita menangkan radio kita, mana Al-Quran? Sementara Al-Quran bakal memberikan syafaat buat kita. Gitu. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Maka sesungguhnya Al-Quran datang kelak nanti di hari kiamat bakal memberikan syafaat kepada orang yang membaca, orang yang mengajarkan, orang yang berakhlak Al-Quran, orang yang mengamalkan, orang yang menghafal dan sebagainya. Li ashabih. Ma'al muhafazati 'ala tafahumi wa tadabburi, disertai dengan menjaga Al-Quran penuh dengan pemahaman dan penuh dengan tadabbur. Tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, ya Allah. Yasin. Apa? Yasin. Yasin nama di antara nama-nama Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijak. Demi didahulukan dengan kata-kata nama di antara nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Karena Al-Qur'an hanya diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Rasulullah di antara para rasul. Karena ketika ini kita lagi berkhitab kepada Yasin, yaitu junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim tunzira qauman ma unzira ba'hum fahum ghafilun. Allahu Akbar. Baca Al-Quran penuh dengan nada, baca Al-Quran penuh dengan gaya. Tudandinul Quran. Tudandin itu artinya berirama Al-Quran dengan nikmat, dan itu sunnah membaca Al-Quran dengan penuh irama. Makanya pengajian kita di setiap hari Jumat di situ ada irama Al-Quran. Itu sunnah. Itu sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membedakan antara Al-Quran dengan yang lainnya. Ada irama tersendiri. Allahu Akbar. Apalagi di bulan suci Ramadan, Al-Habib Umar berkata, berapa banyak orang dibuka futuh di bulan suci Ramadan, futuh Al-Quran, mampu untuk mengejawantahkan Al-Quran lewat pemahaman, lewat akhlak, lewat tingkah laku, mampu untuk memahami Al-Quran. Bahkan mereka para ulama-ulama tafsir, sekali mereka menafsirkan Al-Quran, waktu yang akan datang mampu untuk menafsirkan Al-Quran dengan gaya khusus lagi. Jadi tatkala beliau, mereka para ahli tafsir menafsirkan Al-Quran di masa lalu dengan di masa sekarang dan yang akan datang, niscaya di situ ada pertambahan. Saking artinya apa? Saking keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, saking Allah memberikan futuh kepada dia tentang Al-Quran. Berledat-ledat dia dengan Al-Quran. Yataladdaduna bil Quran, mereka berledat-ledat dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Kalau ditanya nih masjid mana yang sholat tarawih pakai 2 juz, dia yang milihin 2 juz. Jangan kebalikan. Ini masjid mana yang inna anzalna ma'al hakumat, inna anzalna ma'al asr, inna anzalna ma wail, inna anzalna ma alam tar. Udah gitu jangan itu dong, biar cepetan dikit. Satu nafas. Gitu. Udah gitu ada lagi berita viral, Allah enggak pakai tumaknina, enggak sah. Salat enggak pakai tumaknina tidak sah. Sementara tumaknina itu di antara rukun salat. 20 rakaat 5 menit. Orang punya jantung kan langsung. 20 rakaat 5 menit. Musibah. Kita harusnya tuh ketika kita sholat, kita indahkan Al-Quran. Berapa banyak mereka, para ulama-ulama kita, mereka sholat di tangannya ada Al-Quran. Atau mereka hafal, kalau lagi letih di tangannya ada Al-Quran. Seperti kalau kita kan sekarang di zaman kita di depannya ada Al-Quran tuh, tempat aransemen nyanyian apa namanya tuh situ, iya kan?
Enak. Zaman dulu nggak ada kayak gitu, langsung dibaca. Masya Allah, tuh lihat. Sampai khatam Al-Quran Al-Karim. Bahkan sebagian mereka para ulama-ulama ini, kita bicara ulama, bagaimana kita bicara tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para ulama terkadang lagi kalutnya mereka tentang permasalahan dunia. Mereka salat 2 rakaat, Allahu Akbar. Salat apa? Ya udah salat aja 2 rakaat. Dalam kajian fikih boleh nafal mutlak. Nafal artinya sunnah, mutlak artinya mau salat apa aja. Puyang nih, nggak punya duit. Allahu Akbar. Udah mau lebaran nggak punya duit. Wudu, salat, Allahu Akbar. Jadi ada nafal mutlak. Di rakaat pertama 15 juz, di rakaat kedua 15 juz berikutnya. Wa qad khatama al-Qur'an kullah. Menghatamkan Al-Qur'an semuanya. Jadi tuh puyangnya ulama ambil Qur'an. Ulama puyang ambil Qur'an. Selesai permasalahan. Intahatil masalah. Sementara kita puyangnya kita malah keluar dari Al-Qur'an. Gak ada selesai masalah, yang ada permasalahan makin lama makin menumpuk. Ujian makin lama makin banyak. Gajian nggak keluar, THR nggak keluar, utang makin banyak. Nggak kembali ke Al-Quran. Kita dianjurkan kembali kepada Al-Quran, Al-Quran Al-Karim jamaah. Di Hadramaut ada wali min awliyaillah, perempuan. Sayyidul Imam Abdurrahman As-Saggaf itu wali min awliyaillah, pada zamannya disebut dengan As-Saggaf karena memang tidak ada yang lebih tinggi lagi derajat kewalian kecuali beliau. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Sayyidul Imam Muhammad Maulad Dawilah bin Sayyidul Imam Ali Sa'id Bidarak bin Sayyidul Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidul Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Itu Sayyidul Imam Abdurrahman As-Saggaf, orang tua dari Sayyidul Imam Abu Bakar As-Sakran, kakek dari Sayyidul Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusul Akbar, orang tua dari Sayyidul Imam Umar Al-Muhdar. Itu Sayyidul Imam Abdurrahman As-Saggaf. Itu beliau setiap hari khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, sehari 2 kali, 1 malam 2 kali. Kalau kita lihat Al-Imam Malik bin Anas menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dalam 1 Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti dalam sehari semalam 2 kali. Wa kadzalika Al-Imam Syafi'i, demikian juga Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. Bitadabbur wa tafahum, dengan penuh tadabbur dan faham. Kalau kita kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu wal-Haqqu wa ma antum kamul cepat la tafahum wala tafahum wala tadabbur wala apa. Enggak paham kita. Bismillahirrahmanirrahim. Paham enggak? Beliau penuh dengan pemahaman, penuh dengan penafsiran yang sangat luar biasa. Khatam sehari semalam 2 kali. Pantas 1 bulan 60 kali. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf itu sehari 2 kali, 1 malam 2 kali. Berarti sehari semalam 4 kali khatam Al-Quran. Beliau dengar, rupa-rupanya ada muridnya memberitahu, ya Imam, di sebelah sana ada waliyah. Waliyah itu wali dari kelompok perempuan, Sultanah Zabidah namanya. Di Hadramaut Sultanah Zabidah seorang waliyah, alim besar, alim besar, waliyah. Rupa-rupanya sang wali perempuan tersebut menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, 1 malam 2 kali. Sayyidul Imam Abdurrahman As-Saggaf, astagfirullah, lastu kanisa, aku enggak seperti perempuan. Masa aku seperti perempuan? Khatam Al-Quran sehari 2 kali, malam 2 kali. Aku beda dengan mereka. Aku beda dengan beliau. Akhirnya 1 hari 4 kali khatam Al-Quran, 1 malam 4 kali khatam Al-Quran. Sehari semalam dalam 1 bulan, dalam 1 hari Ramadan 8 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Bagaimana nasib kita dengan Al-Quran? Bagaimana nasib kita dengan Al-Quran jamaah? Lah kita khatamin Al-Quran, kita tidak membaca penuh dengan tadabbur, tidak kita baca tentang pemahaman yang sangat unik, yang sangat langka, yang sangat asyik di dalam Al-Quran. Padahal berapa banyak problematika terselesaikan lewat Al-Quran Al-Karim.
Obat, itu obat yang paling utama. Ma huwa syifa illa huwa syifa wa nur wa rahmah. Kecuali itu adalah Al-Quran, itu adalah syifa, obat, cahaya, wa rahmah, dan kasih sayang. Orang yang sering membaca Al-Quran dengan banyak, dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan penuh dengan pemahaman, raggat qalb, dia punya hati lembut, raggat qalb. Jadi di antara kita Al-Quran, kebersamaan kita. Di saku kita ada Al-Quran. Untuk biasain. Di saku kita ada Al-Quran, di mana kita pusing sedikit baca Al-Quran. Di mobil atau di mana baca Al-Quran, 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 Al-Quran. Dari zaman dahulu yang disebut dengan mereka kaum sholihin, di kantongnya itu selalu Al-Quran. Di kantongnya itu selalu wiridan, tidak ada yang lain. Gitu. Asal itu yang ketiga, nahrisu ala huduri qulubina fi sholati. Kita memaksimalkan untuk menghadirkan hati kita dalam salat. Kita enggak mampu dalam salat hadir hati kita dari awal sampai akhir. Minimal dikatakan dalam mazhab Imam Syafi'i dalam takbiratul ihram. Makanya kita sebelum takbiratul ihram jangan main-main. Sebelum takbiratul ihram kita udah siwak duluan. Bersiwak sunnah. Kan sudah diberitahukan siwak dalam mazhab kita Imam Syafi'i ketika dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, batasan makruhnya waktu zuhur. Tapi menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad sampai waktu asar bersiwak sunnah. Baik laki maupun perempuan. As-siwak, siwak. Laula ana syugga ala ummati amartuhum bisiwak. Dalam sebagaimana sabda Rasulullah. Andaikan aku tidak memberatkan untuk umatku untuk bersiwak, pasti akan aku perintahkan mereka bersiwak. Cuma kalau misalnya aku wajibkan mereka bersiwak, berat. Apalagi di negara seperti kita Indonesia, yang terkadang ada siwak atau tidak. Kalau ada, alhamdulillah, berarti jalur penerbangan dari Arab ke Indonesia lancar. Karena ini kan adanya dari sana, nggak ada di pohon Indonesia, pohon siwak. Gitu, alhamdulillah. Kalau tidak, masya Allah, akan menjadi haram kalau begitu jadinya umat. Sementara baginda Rasulullah mewajibkan. Untung baginda Rasulullah tidak mewajibkan bersiwak, cuma sunnah. Laula an asyugga ala ummati lamartuhum bisiwak. Ini hadis mutawatir yang meriwayatkan hadis tersebut 70 orang para sahabat. Langsung dari baginda Rasulullah, bahkan lebih. Gitu. Ini hadis tentang siwak, makanya disebut dengan mutawatir. Terus pakai minyak wangi bulan suci Ramadan sampai waktu subuh. Nanti di zuhur tidak diperkenankan pakai minyak wangi lagi, makruh, bahkan asar juga. Nanti maghrib pakai minyak wangi lagi. Kalau kita berada di bulan suci Ramadan, isya minyak wangi lagi, apalagi mau tarawih sunnah lagi. Sampai sebelum sembuh, sampai waktu subuh. Gitu. Kemudian berhias kita, mau salat khusyuk kita. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kita fahami adalah keagungan Allah. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Walaupun tuh kita di rangka salat kita banyak bolongnya, tidak khusyuk, tapi tertolong dengan takbiratul ihramnya kita. Allahu Akbar. Makanya sebelum takbiratul ihram baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi yahduran. Baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita usahakan setelah imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram bersama imam. Gitu. Itu sunnah. Ketika imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, buru-buru. Jangan kita ngobrol lagi. Jangan bersiwak lagi. Jangan pakai minyak wangi. Kapan? Selesai qomat atau waktu qomat kita pakai minyak wangi atau kita pakai siwak dan sebagainya. Itu. Ketika dalam keadaan berdiri, imam sudah mulai takbir, kita mulai ikut takbiratul ihram dengan imam. Itu untuk apa? Agar takbiratul ihram kita khusyuk. Atau ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ketika kita dalam keadaan tasyahud, kita naruh telunjuk kita, itu telunjuk kita sudah lepas. Bukan seperti ini nih.
Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Tidak. Untuk pendapat banyakkan mereka para ulama ketika at-tahiyatul udah begini nih, udah keluar. At-tahiyat selongsongannya udah keluar dalam bahasa Betawi. Ini selongsongan maksudnya apa? Telunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu. Ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera baik buat engkau wahai nabi. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla baru angkat dikit. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika lafzul jalalah kita lihat sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Khusyuk itu di situ. Minimal untuk kekhusyuan dalam salat seperti itu. Dalam takbiratul ihramnya, dalam kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam lafzul jalalah kita khusyukkan sambil kita melihat telunjuk kita. Minimalnya seperti itu. Karena kita tahu bahwa salat kita banyak tidak khusyuknya. Betul enggak? Banyak tidak khusyuknya. Minimal kita tertolong di 3 tempat itu. Apalagi sih kalau misalnya setiap waktu salat kita khusyuk. Allahu akbar. Setiap waktu salat. Orang kalau misalnya udah biasa khusyuk, insyaallah khusyuk. Tapi orang yang biasa tidak khusyuk, di mana aja dia salat enggak khusyuk. Al-Imam Abu Hasan Asy'adzili satu waktu Al-Imam Abu Hasan Asy'adzili ketika beliau berada di padang pasir sudah kemalaman. Waduh, udah malam. Akhirnya beliau tertidur di tengah padang pasir. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan beliau, malam bangun untuk tahajud. Terbangun beliau, selesai salat Isya dan ba'diyahnya, tidur, terbangun. Khusyuk, tenang, nikmat. Beliau ambil wudu. Allahu akbar. Di samping kanan dan kirinya itu binatang-binatang padang pasir. Masya Allah, anjing-anjing padang pasir. Luar biasa, menggonggongnya, mendekati. Tapi beliau sudah khusyuk. Ada satu kenikmatan tersendiri. Allahu akbar. Kita lihat. Hatta ada singa padang pasir, beliau tetap khusyuk. Allahu akbar. Khusyuk. Al-Imam Abu Hasan Asy'adzili terbiasa khusyuk dimanapun beliau berada, khusyuk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal walaupun beliau berada di penjara, diadab beliau, tapi minimal setiap malamnya tetap 200 rakaat yang beliau dirikan di dalam penjaranya. 200 rakaat. Padahal beliau sudah dihancurin, digebukin, sekali gebuk dia pingsan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Waduh, yang gede apa namanya itu? Yang gede, yang orang tukang mukul. Algojo. Algojo kan gede-gede banget. Gak tahu jin apa algojo tuh. Itu Masya Allah. Duk, Imam Ahmad langsung pingsan. Masya Allah. Tapi tetap bangun dari pingsannya setiap malam minimal 200 rakaat. Berdarah. Allahu akbar. Gak ketemu air, udah langsung Allah. Diikat tangan beliau. Allah. Mengkhatamkan Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Khusyuk membaca Al-Quran, khatam Al-Quran. Padahal ketika itu beliau dalam keadaan sakit parah, lantaran dipukul, dianiaya oleh pemerintah pada zaman itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kekasih dari Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau meninggal dunia kala itu, yang menyolatkan jenazah, padahal dia sudah 1100-an tahun yang lalu, itu yang menyolatkan jenazah 1200-an tahun yang lalu, maksud saya itu yang menyolatkan jenazah 1 juta orang kala itu. Berapa negara kalau kita lihat di zaman sekarang. Dan di 1200 tahun yang lalu yang menyolatkan jenazahnya beliau 1 juta orang. Sampai orang yang ada di lautan ngikut sholat jenazah. Ketika beliau meninggal dunia, itu orang kafir masuk Islam sebanyak 20.000 orang. Meninggalnya ulama, orang kafir bisa masuk Islam. Meninggalnya ulama, meninggalnya wali min auliyaillah.
Orang kafir masuk Islam berbondong-bondong sebanyak 20.000 orang. Dengan meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana keadaan meninggalnya kita nanti? Apakah ketika kita meninggal dunia ada orang banyak taubat? Ada orang kafir masuk Islam gara-gara kita meninggal? Atau kita meninggal dunia banyak geledek, banyak geluduk? Ya Allah, sementara meninggalnya beliau 20.000 orang kafir masuk Islam, enggak tanggung-tanggung di kala itu, di 1200 tahun yang lalu. Akhlak Al-Quran yang beliau baca, akhlak Al-Quran di mana-mana saja, mereka para ulama seperti itulah akhirnya. Ketika mereka menghidupkan Al-Quran, mereka meninggalnya pun dengan Al-Quran. Khusyuk mereka. Wala nusalli ila jama'atan ma lam tata'azzar. Kita tidak salat kecuali berjamaah. Kalau kita mau dekat kepada Allah, salat kita berjamaah. Selagi tidak ada uzur. Kalau kita lagi uzur sih boleh. Apa di antara uzurnya? BAB misalnya, naudzubillah min dzalik. Salimna ya Allah, BAB, buang air besar. Bagaimana kita mau salat berjamaah di masjid, buang air besar? Nempel, repot. Udah kalau gitu nanti di rumah aja. Hatta salat Jumat jangan. Orang lagi BAB disuruh wajib salat Jumat, jangan. Orang lagi sakit betul-betul jangan, udah di rumah. Nah itu namanya uzur. Tapi orang yang tidak ada uzur, buat kaum laki-laki salat di rumah, enggak. Akhirnya kena tuh dalam sabda Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Bahkan dikatakan oleh sebagian mereka para ulama tidak sah salat buat tetangga masjid kecuali di masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Walaupun ada ulama lagi yang mengatakan tidak sempurna. Tidak sempurna salat seseorang buat tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Tapi orang-orang banyak mengambil arti tidak sempurna, takut dia. Takut kalau salatnya enggak diterima. Padahal itu ada pendapat ulama yang mengatakan tidak sah buat kaum laki-laki salat di rumah bagi tetangga masjid kecuali dia salatnya di masjid. Siapa tetangga masjid? Tetangga masjid adalah orang yang berada di kitaran 40 rumah dari masjid. 40 rumah. Menurut arah mata angin, ini masjid. Menurut arah mata angin sana, semua arah mata angin tak. Semuanya 40 rumah tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh sampai 40 itu namanya tetangga masjid. Sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai semua 40 itu tetangga masjid. 1, 2, 3 ini terus 40. Jadi kalau misalnya ini adalah arah mata angin, tetangga masjid ada berapa puluh ribu orang, ada berapa puluh ribu rumah. Betul enggak? Siapa yang ngomong? Baginda Rasulullah Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammad. Jadi enggak ada kesempatan buat kita kaum laki-laki untuk salat di rumah kecuali sakit. Kecuali sakit. Mau dekat kepada Allah, salatnya sendiri dirimu. Nanti udah salat zuhur. Udah kapan? Di rumah. Giliran tahlilan kuat banget nanti. Tahlilan. Ya, giliran salat Masya Allah. Zuhur, asar, maghrib, apalagi subuh, Allahu Akbar. Sangat menyentuh hati jamaah sekalian gitu. Kalau mau dekat, kenapa? Ya, mereka para ulama, alhamdulillah, mereka juga pulang ke rumah ngimami pula setelah mereka sholat di masjid. Jadi setelah mereka sholat di masjid, pulang lagi ke rumah. Karena i'adatus shalah sunnah. Karena mengulangi sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu kan sholat yang wajib. Itu mengulangi sholat yang wajib sunnah hukumnya. Kita balik lagi ke rumah, sholat lagi. Di masjid kita tidak berimam, jadi makmum. Di rumah kita jadi imam buat istri dan anak-anak kecil kita. Anak-anak kecil, ingat. Anak-anak gede kita di masjid. Anak-anak kecil kita yang usianya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sama istri kita, sama putri-putri kita. Itu bagus. Jangan ada alasan, saya giliran maghrib saya ngimamin sholat. Di mana? Di rumah. Bagus. Setelah ente sholat di masjid. Bagus. Setelah ente sholat di tetap masjid dulu.
Sekira-kira udah doa pertama atau doa kedua pulang salat di rumah. Atau kira-kira Allahumma antas salam, habis Allahumma antas salam enggak apa-apa buat dia dah. Kenapa dia bakal ngimamin di mana? Di masjid, di mushola, di rumah, boleh. Gitu. Boleh. Tapi kalau misalnya sekonyong-konyong saya ngimamin salat di rumah. Terus ada kewajiban, benar. Kewajiban kita kaum laki-laki ada di luar, ada di dalam. Di dalam kita menjadi imam buat anak dan istri kita, di luar kita berkomunikasi kita dengan sesama muslim. Jadi ada dua kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi bagus bapak sholat berjamaah, bahkan mengimami anak dan istri di rumah setelah sholat di masjid. Tetap masjid juga. Kalau Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta, minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, di Madinah banyak galian, banyak lubangan, rumahku jauh ya Rasulullah, jauh rumah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, bolehkah aku izin untuk sholat di rumah ya Rasulullah? Aku buta dan tidak ada yang mengantar aku ke masjid ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Tapi setelah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum keluar, izin keluar, ketika itu baginda Rasulullah menjerit, hal sami'ata hayya 'alal salah wa la hayya 'alal falah? Ya Abdullah, engkau dengar enggak hayya 'alal salat dan hayya 'alal falah? Naam ya Rasulullah. Kalau begitu jadinya wajib engkau untuk salat berjamaah. Oh, Masya Allah. Ini orang yang buta. Orang yang buta jauh dari masjid dan tidak ada yang membawa beliau, tidak punya tongkat pula. Ketika itu di Madinah banyak galian dan lubang, tetap untuk diwajibkan oleh baginda Rasulullah untuk salat berjamaah di masjid. Apalagi ini enak banget, Masya Allah. Habis dari rumah, rumah lagi sampai di emperan masjid, aman udah, alhamdulillah. Enak gak? Enak. Kalau kita mau dekat kepada Allah, biasakan salat berjamaah. Biasakan. Ini akhlak kita. Semakin kita salat wajib kita sendiri, semakin kita tidak berakhlak kepada Allah. Semakin orang tidak berakhlak kepada Allah, semakin dia banyak terjerumus kelak di dalam pergaulan maksiat. Nastasghiru li'azamatihi, kita hinakan segala sesuatu untuk keagungan Allah. Dunia kecil untuk Allah, harta kecil untuk Allah, semuanya kita hinakan, untuk apa? Li'azamatihi, untuk pengagungan kepada Allah. Wa nagumu lahu fi jawfil laili, dan kita bangun di hujung malam. Maksudnya di hujung malam, kalau bisa di sepertiga akhir malam, di mana doa lebih mustajab daripada di awal malam. Itu dikatakan dalam sabda Rasulullah, afdhalus siyam siyamu Daud. Ada bacaan Daud, ada bacaan Daud. Afdhalus siyam siyamu Daud. Ada bacaan lagi, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, puasa sunnah. Sama yauman wa aftara yauman. Sehari puasa, sehari buka, itu susah. Asyakku, itu lebih berat. Dan bagus setiap solat seperti solatnya Nabi Allah Daud. Sepertiga hari beliau tidur, sepertiga malam beliau tidur, 2/3-nya untuk ibadah kepada Allah. Itu Nabi Allah Daud. Dan itu dipuji oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira kita ba'dal isya jam 9, jam 10, jam 11 kita tidur, jam 12 kita bangun sampai subuh. Masya Allah. Sampai subuh. Kira-kira bagaimana menurut jamaah? Kira-kira menurut jamaah bagaimana? Keberatan? Ya udah, jam 3 ada bangun. Enggak mampu dari jam 11 sampai jam 4, jam 5, jam 6 sampai waktu isyraq, ya enggak mampu, udah enggak apa-apa. Jam 3. Kembali kepada asal hadis lagi. Doa di antara doa yang paling mustajab itu doa di sepertiga akhir malam. Enggak bisa lagi setengah 4, udah setengah 4. Kendor lagi tuh. Rasulullah kan sayang sama kita. Saking sayangnya banyak dikendor-kendorin. Enggak mampu, udah jam 4, udah jam 4. Jam 5 udah waktu subuh. Udah dikasih kendor masih aja ente. Ayo jam 4. Masih keburu mandi blok. Kemudian wudu, kemudian taruh mandi wudu 10 menit. Jalan 5 menit, ketemu salat walaupun 2 atau 4 rakaat.
Gitu. Walaupun untuk kita biasakan kahal bica, kita mendirikan sholat malam atau sholat tahajud seperti orang mengambil perahan sapi, terut kemudian waktu subuh, masih mending. Tapi rutin, nanti bakal ketemu 4 rakaat. Akan dapat tahajud 6 rakaat, akan dapat tahajud 8 rakaat, akan dapat tahajud 10 rakaat. Perlahan, tapi pasti. Gitu. Itu nikmat jemaah. Di keheningan malam hanya kita dengan Allah. Itu waktunya kita berkomunikasi dengan Allah yang paling mesra. Karena afdalul ibadah bilail, karena afdalnya ibadah wabil khusus tidur itu adalah di malam hari. Ibadah maksud saya tidur lagi. Ibadah seperti salat itu di malam hari. Wa dzulmati di keheningan malam, wa nastaghfiru dan kita minta ampun kepada Allah. Wa nas'adu bi munajatihi dan kita merasa bahagia, bergembira dengan bermunajat kepada Allah. Kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang saleh itu mereka selalu melakukan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali di malam hari tidur. Sedikit sekali. Tidur tetapi untuk mengambil kekuatan. Bahkan lebih istimewa orang di malam hari tidur dulu kemudian baru salat, dibanding dia dari maghrib sampai subuh tidak tidur-tidur. Masih tetap lebih istimewa ba'dal isya, jam 8, jam 9 atau jam 9, jam 10 dia tidur, itu untuk mengambil kekuatan. Kemudian setelah itu dia teruskan sampai waktu subuhnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar. Sahar itu di akhir malam. Makanya sunnah sahur di akhir-akhir mendekati subuh, sunnah. Gitu. Hambaku selalu bakal mendapatkan kebaikan. Ma'ajjalul fitra, selagi mereka mendahulukan berbuka kalau sudah waktunya buka. Kalau udah waktunya maghrib, misalnya maghrib di waktu Indonesia bagian barat jam 5:54 misal. Ini udah jam 5:55, udah buru-buru. Setelah kita baca doa, nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Duduklah kita menjelang maghrib 5:30 sambil baca Al-Wirdul Latif. Saya anjurkan kepada jamaah sebelum berbuka puasa baca Al-Wirdul Latif Al-Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad, terus sampai akhir. Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidam min kalam wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dzarratin wa marra 3 kali. Kemudian astaghfirullahaladzim la ilaha illallah bingfirli 27 kali. Astaghfirullah min 27 kali. Baru tuh doa yang tadi nasyhadu an la ilaha illallah diperbanyak. Itu apa namanya? Nunggu mau buka apa namanya? Kalau orang-orang anak muda ngabuburit. Ngabuburitnya kita pakai zikiran. Mereka ngabuburit naik motor, wudu, jalan-jalan. Iya, kita jalan-jalan ke angkasanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Wirdul Latif dari mulai jam 5:15 atau 5:20 mulai kita baca Al-Wirdul Latif, zikir. Itu waktu mustajab. Di antara waktu yang mustajab apalagi di bulan suci Ramadan. Setiap waktu mustajab dan ini lebih mustajab lagi. Doa enggak bakal ditolak. Gitu. Awal ma nataju ilaihi 'inda kulli sadma. Yang pertama kali kita tujukan di setiap kali keadaan, kejadian adalah Allah. Biasakan segala sesuatu kejadian yang pertama kali kita hadapkan adalah Allah.
Kita dapat hadiah, alhamdulillah ya Allah tuh lihat. Pertama kali yang kita sebut Allah. Dapat musibah ya Allah, kita sebut nama Allah. Kita dapat hadiah kayak, kita dapat pujian kayak, kita dijelekin orang kayak, kita dapat musibah kayak, kita dapat fitnah. Yang pertama kali kita kembali kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Difitnah orang, Allah begitu. Pertama kali yang kita sebut adalah Allah. Itu cara kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nattakilu alaihi fi jamil umuri wahdah. Kita bertawakal kepada Allah di seluruh urusan. Jangan pernah mengharap orang lain. Karena kebanyakan kita mengharap kepada orang lain semakin pusing. Orang di antara sikap orang yang bertakwa kepada Allah, kekuatan dia kepada Allah mutlak. Enggak pernah ngarepin sama orang. Walaupun dia dijanji sama orang, enggak ngarepin. Enggak ngarepin, saya enggak ngarepin. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih emang udah ketentuan Allah. Dia enggak ngasih, urusan dia dengan Allah. Tapi saya enggak ngarepin tuh lihat. Saya enggak ngarepin, Allah yang Maha menentukan. Wal mu'ti wal mun'im. Dia Allah yang Maha memberi, dia Allah yang Maha memberikan nikmat. Bagaimana tuh kita? Jangan sekali-kali ngarepin orang. Ini kebanyakan orang mengharapkan manusia, orang mengharapkan orang lain, pusing. Betul-betul pusing. Ngapain sih ngarepin orang lain? Kayak kita nggak punya Allah aja. Apakah kita pernah kelaparan? Apakah kita pernah ini dan ini? Allah yang Maha memberi kepada kita. Dalam pusingnya Allah memberikan jalan keluar. Dalam sulitnya Allah memberikan jalan keluar. Dia Allah. Kok kita lupa sama Allah? Naksur min dzikrihi wa syukri. Kita perbanyak zikir, menyebut nama Allah, Allah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan pernah kita lihat masalah ekonomi kepada orang yang paling atas atau orang yang lebih atas di antara kita. Jangan lihat yang paling bawah. Itu kita bakal bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah. Saya punya ini, tetangga saya, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur ya kepada Allah. Bersyukur. Al-Imam Umar Al-Muhdar itu beliau berkata, andaikan aku tahu bahwa satu tasbihnya aku diterima oleh Allah, andaikan tuh aku tahu satu tasbihnya aku diterima oleh Allah, akan aku hidangkan pesta untuk seluruh penduduk Tarim. Saking bersyukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana keadaan kita? Kita enggak pernah bersyukur. Padahal kalau kita mau bersyukur, semakin Allah beri. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa nasyuku bi wa'dihi wa nasrihi. Wa nathigu maksud saya. Wa nathigu bi wa'dihi wa nasrihi. Dan kita yakin dengan janji dan pertolongan Allah. Pertolongan Allah ada. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu kan di Amul Fatah. Di tahun pembukaan kota Makkah. Ini di akhir-akhir Ramadan. Amul Fatah di mana baginda Rasulullah datang di Makkah itu di akhir-akhir Ramadan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, ketika datang pertolongan dan pembuka yang datang dari Allah, itu kan semuanya setelah berjuangnya baginda Rasulullah dan sahabat. Capek baginda Rasulullah dan sahabat menata satu kekuatan besar. Capek Rasulullah, keluarga dan mereka para sahabat. Akhirnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat ya Rasulullah, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itu akhir. Makanya kalau kita lihat ada guru kita, jamaahnya makin banyak, makin meningkat, jangan kita girang. Kenapa? Bisa jadi bentar lagi meninggal. Kita kadang girang banget. Guru kita di seluruh stasiun televisi ada. Kita lihat bentar lagi meninggal. Itu udah hasil tuh. Guru kita udah hasil tuh. Baginda Rasulullah sebelum meninggal dunia dilihatin dulu oleh Allah hasil-hasil karya-karya dakwahnya baginda Rasulullah. Tak. Nikmat meninggal.
Kita terkadang murid nggak pernah paham. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq di antara sahabat yang nangis setelah mendapatkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sementara sebagian mereka para sahabat bergembira, kenapa Islam sudah sempurna. Sayyidina Abu Bakar nangis. Kenapa? Bentar lagi baginda Rasulullah meninggal. Kalau udah begini jadinya. Tuh lihat. Kalau enggak dekat dengan baginda Rasulullah, enggak paham tentang hakikat ini semuanya. Yakin bahwa pertolongan datang dari Allah. Tapi penuh kita dengan maksimal. Bagaimana mau datang pertolongan kalau kita enggak maksimal? Naksuru tadarru'a wal ibtihala ilaihi fis sarra'i wad dharra. Kita memperbanyak menghadap kepada Allah dan nangis di hadapan Allah. Ibtihal itu nangis. Fis sarra'i wad dharra, di hal-hal di masa-masa yang enak atau tidak enak. Biasain kita habis dapat nikmat malam nangis, ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada aku ini halal atau tidak ya Allah, banyak bakal memberikan berkah atau tidak ya Allah. Kalau misalnya ada musibah ya Allah, apa yang sudah aku perbuat ya Allah, banyak perbuatan maksiat yang sudah aku perbuat ya Allah. Ya Allah, nangis lagi di hadapan Allah, nangis lagi di hadapan Allah. Ini tanda orang dekat kepada Allah. Di antara tanda orang dekat kepada Allah itu hatinya lunak dan mudah untuk nangis. Mau kapan dimanapun dia berada, mudah untuk nangis. Dan kalau misalnya terdengar suara lantunan ayat-ayat keagungan Allah, hadis baginda Rasulullah dan mereka para ulama yang hatinya bisa menyentuh hati kita, nangis langsung. Allahu Akbar. At-tasi'u yang ke-9. Nu'azzimu sya'irahu wa hurumatihi. Kita agungkan syiar dan kehormatan Allah. Kalau sesuatu yang datang dari Allah kita agungkan dan kita syiarkan. Enggak perlu kita takut. La ta'khuduna fihi laumatul la'im. Kita tidak perlu takut untuk dicerca oleh orang yang mencerca. Kita dakwah aja. Kita ngaji aja. Kita salat aja. Kita zikir aja. Kita melakukan kebaikan, tebar kebaikan di mana saja berada. Mau orang celak kita, mau orang apain kita, biarin, enggak ada masalah. La ta'khuduna laumatul la'im. Tidak menjadikan permasalahan walaupun kita dicerca dengan orang yang mencerca, biarkan. Karena kita kebanyakan tidur juga dicerca orang. Betul enggak? Kebanyakan tidur dicerca. Kebanyakan maksiat dicerca. Kebanyakan melakukan kebaikan dicerca. Ya udah, mendingan kita melakukan kebaikan aja. Walaupun kita banyak dicerca. Karena dunia tempat cercaan. Siapa orang yang lepas dari cercaan dunia? Tidak ada. Hatta baginda Rasulullah dicerca. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan para nabi dan rasul, dicerca. Mereka para nabi dan rasul orang yang paling banyak dicerca. Mereka para wali, para ulama orang yang paling banyak dicerca. Siapa yang lepas dari cercaan? Enggak ada. Apalagi orang seperti kita memang tempatnya dicerca. Mau kita selamat dari itu enggak bisa. Karena ini adalah tempat cercaan jamaah. Kita mau selamat dari berbagai macam fitnah, enggak bisa. Karena memang kita tempat berada di tempat fitnah. Kalau Allah kuatkan bisa. Ya Allah kuatkan kami dari fitnah. Itu dia kita minta. Nar'a hududahu. Kita jaga batasan-batasan hukum yang datang dari Allah. Wa nastahi minhu haqqal haya. Dan kita malu kepada Allah dengan rasa malu yang setinggi-tingginya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi. Dikeluarkan hadis ini juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Kabirnya, Al-Imam Hakim, Al-Imam Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya, Al-Imam Bayhaqi dalam Syu'abul Iman. Banyak periwayat. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan semalu-malunya, dia malu kepada Allah dengan perasaan malu yang sangat tinggi. Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Dalam sabda Rasulullah, maka hendaklah dia jaga kepala dan sekitarnya. Kepala dan sekitarnya berarti mata, hidung, mulut, telinga, akal pikiran, jaga. Kalau kita mau benar-benar malu kepada Allah, pikiran kita jaga, jangan sampai buruk sangka. Mata kita jaga, jangan sampai ngelihat perempuan yang enggak benar.
Jangan kita lihat nafsu birahi. Jangan kita menghina orang dengan penglihatan kita. Jangan kita jelek-jelekin orang. Jangan kita menggunjing orang. Jangan kita berbuat dusta. Jangan kita berbuat namimah, ghibah dan sebagainya. Jangan kita mendengarkan keburukan orang. Jangan sekali kita dengarkan adu domba orang. Itu tuh kita jaga. Kalau kita mau benar-benar mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal batna wa ma hawa, dan hendaklah dia menjaga perut dan sekitarnya. Perut dan sekitarnya kemaluan. Nafsu tuh. Itu kan dua pangkalnya kehidupan. Kepala dan perut. Perut maksudnya dan kemaluan. Masya Allah. Kalau dia bisa menjaga dua daerah tersebut, dia berarti betul-betul malu kepada Allah. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah dia sering ingat kematian dan kuburan. Bila itu kuburan. Dan banyak dia ingat kematian kuburan. Ya Allah, ya Allah. Orang yang sudah meninggal dunia kayak begini ya nasibnya. Mau dia ulama, mau dia ini apa semuanya. Tapi ulama dan wali, Masya Allah luar biasa. Tapi orang yang tidak soleh begini akhirnya. Mau orang kaya kayak, mau pejabat kayak, mau rakyat, akhirnya kok begini sih? Kuburannya sih begitu. Yuk kita ingat ya. Falyadhkuril maut wal bila. Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, dia tinggalkan hiasan kehidupan dunia. Aduh, ini dia yang susah. Ini yang paling susah. Barang siapa yang menghendaki akhirat, dia meninggalkan hiasan kehidupan dunia. Hiasan. Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk hiasan dunia, tinggal. Betul, perempuan hiasan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah hiasan. Dan sebaik-baik hiasan itu adalah perempuan yang salihah. Tapi ini menjadi hiasan akhirat. Betul itu perempuan hiasan dunia, tapi yang salihah hiasan akhirat. Ambil data yang seperti itu. Betul harta hiasan dunia, tapi harta yang dijadikan sedekah jadi hiasan akhirat. Betul jabatan itu adalah hiasan dunia, tapi dengan adanya jabatan kita bisa banyak nolong masyarakat, itu adalah hiasan akhirat. Betul ilmu itu hiasan dunia, ilmu. Tapi kalau misalnya tujuh ilmu kita untuk menolong orang, kita untuk mengajarkan manusia untuk kenal kepada Allah, itu adalah hiasan akhirat. Wallahu a'lam. Khuluquna ma'ibadih. Berikutnya kita berbicara tentang akhlak kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan kah? Iya. Orang yang dalam keadaan tarawih mau buru-buru tarawih. Kapan sih tarawih selesai? Lama banget lagi. Allahu Akbar. Itu min alamatin nifaq. Itu diantara tanda kemunafikan. Kenapa sih nggak buru-buru aja? Biasa dong salat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini top markotop nih gitu. Giliran lama, ya Allah, kapan selesai itu? Orang yang mau buru-buru selesai salat, bukan hanya salat tarawih saja, itu min alamatin nifaq. Karena orang munafik mau cepat-cepat keluar dari salat. Tapi orang yang mukmin mau berlama-lama salat. Allahu Akbar. Naluh. Ini pertanyaannya serem juga buat saya dan buat jamaah. Orang mukmin dia enggak mau keluar salat. Asik dia salat. Ya Allah, udah tabat aja. Tabat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ya Allah, tarawih akhir di malam 19. Ya Allah, nangis sedih. Kok udah tabat aja ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah tabat. Oh, udah doa kamilin. Oh, udah kamilin. Udah gitu doa kamilin aja. Wabil huri mutazawijin. Girang dia. Gitu. Habis itu udah witir lagi. Kau witir ya Allah, udah witir. Pakai kunut lagi. Ya Allah, udah kunut yang malam ke-19. Ya Allah, dia nangis. Itu mukmin.
Tapi orang munafik, Allahu Akbar, nih imam nggak tahu diri nih imam. Astagfirullah. Ini kan itu munafik. Jadi orang munafik dia nggak pernah merasakan nikmatnya salat. Orang munafik itu selalu gerundel di dalam hatinya salat. Dalam salat aja gerundel, bagaimana nggak salat? Lebih gerundel lagi. Jadi yang disebut dengan munafik belum berarti tidak salat. Munafik bisa jadi salat tapi gerundel. Karena munafik itu ada bahagian-bahagiannya. Munafik yang paling dahsyat emang nggak benar-benar nggak salat. Tapi munafik yang masih agak beneran dikit, namanya munafik nggak ada yang benar. Tapi di kalangan munafik yang agak beneran dikit, ulamanya tuh munafik, dia salat tapi gerundel. Kan nggak diterima juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu mengutip dari banyak hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak mereka para ulama tadi saya katakan, mereka habis sholat lagi, habis sholat fardhu, mereka sholat sunnahnya bisa berjuz-juz. Kalau misalnya kita lihat mereka para ulama terkadang pulang dari masjid atau dari majelis atau mushola, mereka pulang ke rumah. Kalau yang sepuh mereka dalam keadaan duduk baca Al-Quran atau dalam keadaan sholat dalam keadaan duduk. Kalau lagi capek atau sakit, tetap sholat atau membaca Al-Quran. Kenapa? Merasa ada satu kekurangan. Padahal mereka khusyuk salatnya, mimpin salatnya luar biasa. Terus mengalami perasaan mereka kekurangan, padahal mereka orang yang berada di dalam keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pemahaman ikhtiarnya bagaimana dong? Masa kita kalau lagi nggak punya duit sholat, kita puyeng, masa sholat? Ikhtiarnya mana? Nah, ya. Karena orang yang punya banyak masalah, dia kembali kepada Allah, akan datang jalan keluar. Orang yang banyak masalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang orang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan buat dia jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang Maha mencukupi. Dan di antara orang yang bertawakal kepada Allah, di antara orang yang bertakwa kepada Allah, setiap keadaan apapun dia kena dan kembali kepada Allah, Allah yang ngasih jalan keluar langsung, Allah yang memberikan petunjuk langsung, Allah yang bakal memberi langsung, dan di situ ada ikhtiar. Di situ ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham. Ada orang yang baik, ilham baik, ada yang tidak baik, fujur, buruk. Karena ada dalam Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Itu Allah memberikan ilham. Orang yang kalau ada masalah dia sholat, ada masalah dia sholat, itu nanti ada ilham bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, berkah dan banyak dengan waktu yang singkat. Sementara orang yang ada banyak masalah, enggak kembali kepada Allah, enggak sholat, puyeng. Jalan keluarnya bagaimana mendapatkan duit dengan cepat dan singkat, dengan judi. Atau dengan apa tuh kalau ke gunung-gunung Kawi apa namanya? Ya, muja atau apa? Nyupang. Allah. Apa, Bu? Ngepet. makanya kalau buang air besar cebok, jangan sampai ngepet. ngepet itu ya naudzubillah ngepet. Di antara ciri orang yang ngepet, istrinya nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai cantik-cantik, makanannya nggak boleh enak, di dalam rumahnya nggak boleh bagus, walaupun duitnya banyak nggak boleh makan yang enak-enak, makan buah-buahan yang enak-enak nggak boleh. Astagfirullah. Terus ngapain dong? Ya biar kelihatan kaya aja, belaga dia, kaya. Makan nggak boleh yang enak-enak, pakai baju nggak boleh enak-enak. Sementara itu adalah keagungan dunia, ya kan? Nah, itu diantara tanda ngepet. Ya, itu tuh orang yang kalau ada banyak masalah dia nggak kembali kepada Allah, itu akhirnya. Jadi Allah kasih ilham yang buruk. Jadi tuh orang yang memang benar
Ikhtiarnya mana? Setelah dia kembali kepada Allah, itu dapat ilham dari Allah untuk ikhtiar. Saya jualan dah. Kali-kali aja dengan jualan yang ini Allah kasih rezeki halal, baik, berkah dan banyak, tuh jalan. Dijualan apa semuanya, ini dan itu dan sebagainya. Cari rezeki dah. Atau saya nyapu dah di sini. Ini ada jalan keluarnya, ada petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi ada jalan keluarnya setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, tetap akan ada. Jadi jamaah enggak usah takut. Kalau apapun yang kita bermasalah dengan alam dunia ini, bermasalah dengan diri kita atau siapa saja, kembali kepada Allah, Allah bakal memberikan kita jalan keluar. Dan itu pasti kalau kita diterima oleh Allah. Permasalahannya, apakah kita udah berada dalam tingkatan takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may tawakkalu fa huwa hasbuh. Itu apakah kita udah masuk di dalam hal tersebut? Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, bagaimana kita jadinya untuk bertakwa dulu kepada Allah? Kan disuruh takwa dulu, baru dikasih jalan keluar sama Allah. Enggak ada jalan keluar duluan, kemudian baru bertakwa. Takwa dulu, nanti ada jalan keluar. Orang yang takwa, nyari rezeki gampang, halal, berkah dan banyak, cukup, alhamdulillah. Enggak gimana-gimana dan enggak neko-neko. Yang penting halal, berkah. Mau kemana bisa? Mau dia berangkat haji ada. Padahal ya Allah, guru alif fathah alif kasro i, alif dhamma u, ai u. Padahal cuma guru begitu doang. Haji dia bisa, umrah dia bisa, mau kemana aja dia bisa, berkah. Kenapa? Takwa. Sementara dia, luar biasa hebat, gitu. Bisa jadi atau dia bahkan mempunyai titel profesor atau jenderal dan sebagainya. Berangkat haji nggak mampu, umrah nggak bisa. Bagaimana ceritanya? Duit banyak, giliran mau berangkat umrah dia sakit mulu. Mau berangkat haji, nggak ada mulu, nggak ada waktu dan sebagainya. Ada dinas ini, mau berangkat haji nggak dikasih rujukan untuk berangkat haji. Nauzubillah min dzalik, duitnya banyak. Kenapa? Allah nggak mau dekat dengan dia. Allah nggak mau berjumpa dengan dia. Gitu. Wallahu a'lam.